Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Painting Explorer Channel. Rekan-rekan Painting Explorer Channel, hari ini saya live mau melukis. Ini lukisannya nanti ya. Lukisannya ya lumayan besar lah ya, cukup besar. Ukuran 2 meter lebih sedikit kali 140 ya. Ini tapi nanti yang saya lukis adalah bagian di sini. Ini lukisannya dari siang hingga malam ya. Nah, yang akan saya lukis adalah bagian malam yang ada di sini. Nanti saya zoom dan teman-teman bisa ngobrol kita karena ini live lukis malam atau live night painting. Bagaimana saya membuat suasana malam ya di dalam lukisan ya, termasuk ini ya, suasana malam itu mengasihkan untuk dibuat karena ada kontras antara gelap dan terang. Alhamdulillah ini Mas Reno sudah hadir. Saya menggunakan akrilik, ini berbagai macam merek ya, karena ini bukan endorse. Saya pakai ini sistem 3, ada juga yang Amsterdam ya, ada Amsterdam, juga ada ini apa ini juga ini Talent ya, Talent Amsterdam, juga Talent ya, tapi ini beda ini. Art Creation ini termasuk keluaran Amsterdam akrilik yang terbaru. Terus ada juga pakai Winsor & Newton untuk beberapa warna ya. Jadi saya tidak mengkhususkan diri dengan satu merek. Adapun masalah apa yang ingin saya bahas yaitu bagaimana melukis malam itu ya, night painting. Kita juga bisa ngobrol hal lain. Oh ya teman-teman, untuk besok ya, kuliah seni lukis abstrak giveaway, saya usahakan ya. Kemarin mohon maaf saya tidak bisa karena habis ke dokter itu ya. Ini aja rasanya udah nggak enak ya, kena katanya penyakit sejuta umat ya. Asam lambung. Terus nggak boleh malam-malam sebenarnya. Udah nanti sebentar aja lah, kita sampai kira-kira jam 10:30 ya lukisnya ya, atau lebih dikit lah. Dan besok saya usahakan ada kuliah giveaway. Cuma saya kan paginya ada kuliah di kampus isi, ada besetting dosen. Terus setelah itu siangnya ada rapat dengan Pak Saiful Adnan yang mau membuat pameran tunggal. Saya diminta menjadi kurator dan penulis buku biografi beliau. Nah, saya usahakan sorenya itu bisa ya. Baik, langsung aja ya. Saya sembari melukis, sembari baca teman-teman ya, baca komentar teman-teman. Ini nanti yang saya lukis. Mas Reno Iskaca, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Congput, selamat malam Pak Denny. Sambil ngukis juga ya, alhamdulillah ya Mas Congput ya, luar biasa. Mas Jul Fikri, malam Bang Denny. Terima kasih Mas Jul Fikri. Mas Deko Cerita, semoga lancar-lancar saja. Saya juga lagi nyoba pulang kantor 1-2 jam melukis pakai guas. Guasnya Pak, seminggu jadi 3, luar biasa ya Mas Gus ya. 3 lembar ukuran kertas A3, lumayan ya Mas Gus. Ini memang ini semangatnya melukis ya, memang sangat-sangat kuat ya. Jawi Prasangka, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tadi, wah alhamdulillah sampai ke Arab Saudi, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Mas Eko Budi juga hadir ya. Malam saya sambil skate karya. Terima kasih Mas Eko Budi. Mas Jawi Prasangka, Safakawah, amin, matenun ya, Mas Tenun, Mas Jawi Prasangka. Bahwa hadir, alhamdulillah. Mas Andi Arsirianto juga sudah hadir ya. Alhamdulillah. Baik rekan-rekan, saya coba ini ya, mulai melukis ya.
Monggo nanti teman-teman kalau ada komentar, ada pertanyaan, ada apalah opini atau apa, silahkan ya, sambil kita ngobrol dan melukis kesenggol. Nah, oke. Mas Andi siang ini sudah mulai bermain dengan kanvas. Alhamdulillah, saya tunggu. Dan untuk kuliah seni lukis advance, kalau nggak salah Mas Andi itu karyanya malah ada di ini ya. Mas Andi itu ikut kuliah seni lukis advance, tapi kayaknya tugasnya yang seket itu salah dikirimkan ke seni lukis placement kalau nggak salah ya. Udah, nanti gampang lah ya Mas Andi ya. Oke. Nah, untuk melukis malam itu biasanya lebih enaknya kalau atasnya itu ada langit ya. Atasnya ada langit kan, langitnya agak-agak terang gitu ya. Terus bagian-bagian kayak misalnya atap itu kan gelap. Nah, problemnya ini adalah langitnya itu ada di sana. Jadi ini bukan langit, ini di sini daratan. Ini lukisan ini tentang, ya saya unjukin ya. Judulnya itu Negeri Siang Malam. Dari siang sampai malam. Tengah-tengahnya itu Ka'bah. Nah, ini masih apa tadi? Jawi Prasangka ya. Jawi Prasangka ini sekarang sedang di Riyadh, dekat dengan ini Ka'bahnya ini. Nah, ini dari sana ya. Ini bagian siang ya, bagian siang. Nah, mataharinya ada di dekat Ka'bah. Warnanya rusak ini, pakai warnanya nggak sesuai aslinya. Nah, sampai malam. Nah, sekarang bagian ini yang pengen saya lukis. Oke. Alhamdulillah Mas Jai Prasangka. Mas Kustrita, banyak makan buah apel atau jus Pak, gak usah pakai gula, pedes-pedes dan kopi dikurangi dulu. Nah, itu problemnya ya. Saya susah memang mengurangi kopi, tapi ya bagaimanapun tetap tak kurangi ya. Tapi selalu lah. Oke ya, semoga besok kita bisa ketemu guys sore ya teman-teman ya. Oke, saya coba cari ini ya, saya coba cari pertanyaan yang belum terjawab guys di Pancing Okuler sambil kita bahas ya. Ini kemarin ada yang tanya nih. Tenang. Nah, ini ya, Pak, saya mau tanya, ini di pas AI itu loh, seni lukis untuk AI. Pak, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya, kalau untuk aplikasi oil pastel, cocoknya kita harus pakai kertas apa? Apa kalau pakai sketchbook bisa aja sudah cukup, atau ada rekomendasi lain yang harganya terjangkau? Ini dari Hana Andriana ya. Dari Mas Hana Andriana. Kalau oil pastel gini, kalau pastel itu memang usahakan kertasnya yang bertekstur ya, kertasnya bertekstur, karena pastel itu dia cenderung daya rekatnya kan tidak sekuat material-material lain ya, daya rekat pastel. Jadi kita perlu kertas-kertas yang bertekstur. Kalau macam kertas cat air itu kan macam-macam itu ya, ada yang fine, yang halus, medium, agak kasar, terus rough paling kasar. Nah, itu kalau yang kasar lebih baik. Kalau di seniman painting explorer yang biasa memakai pastel itu adalah Mbak Ida Safian atau Mbak Ida Masri. Dia
memakainya ini ya, soft pastel ya, soft pastel yang soft ya, yang lembut. Nah itu bahkan pakainya kertas berpasir, teksturnya itu khusus ya, teksturnya pakai pasir itu ya, kertas berpasir. Saya sendiri kurang menguasai pastel, kertas tekstur apa namanya tadi, kertas berpasir itu juga belum pernah nyoba ya. Saya memang pastel itu tidak banyak memakai, paling dulu memakai hanya untuk tugas itu. Nah intinya adalah mencari yang daya rekatnya itu kuat. Nah terus ada lagi nih yang saya suka pastel itu, kita kalau perlu pakai kertas yang warnanya tidak putih. Nah, itu bisa untuk memunculkan warna putihnya pastel itu. Putihnya pastel itu kan artistik itu. Itu saya suka menggunakan warna yang tidak putih, tapi jangan terlalu gelap ya, jangan hitam. Kalau warnanya hitam itu nanti malah kayak lukisan bludru itu loh. Kan malah rapena, rasanya kurang menarik. Mas Reno, semoga sehat selalu Pak dosen. Terima kasih Mas Reno. Mas Zul Cianjur hadir Pak dosen. Terima kasih Mas Zul. Mas Adi Riyadi hadir malam. Alhamdulillah ini Mas Adi Riyadi. Gimana kabar Mas Adi Riyadi ini? Saya lihat juga aktif melukis ya. Di IG-nya itu sering upload karya. Saya tunggu ini kali Mas Adi karya-karyanya ya. Di kelas Menteng Explorer ini Mas Adi aktif juga, aktif mengikuti. Cuma untuk mengupload karya, nah ini yang saya belum banyak melihat. Nah, saya tunggu ya. Saya tunggu Mas Adi Riyadi ya, upload karyanya. Oke, kalau teman-teman yang juga suka ngelukis ini ya, lanskap malam, ada pengalaman, monggo silahkan saling berbagi. Siapa tahu ada hal-hal yang menarik ya, yang bisa diceritakan apa pengalamannya dalam melukis malam. Mas Jawi Prasangka, kalau umur udah kepala 4, apa masih bisa belajar melukis Pak dosen atau terlambat? Enggak ada terlambat. Jadi malah begini, itu sering ditanyakan, saya mau bikin konten tentang itu kok belum jadi-jadi ya. Di kelas ya pernah saya sampaikan, itu beberapa seniman itu memang sudah mulai melukis ketika sudah tua. Nah kalau di Menteng Explorer itu mahasiswanya ya, yang peserta membershipnya itu ada yang umurnya 63 ya, mungkin sekarang sudah 64 ya. Tetapi di sisi lain ada juga yang masih muda ya, 10 tahun saat itu Mas William, sekarang mungkin sudah 11 tahun. Nah beberapa pun bisa, bahkan banyak pelukis yang mulai melukis sejak usia tua. Nah, di Menteng Explorer banyak itu yang sudah cukup berusia terus baru mulai melukis. Mungkin Mas Kus bisa cerita ya, meskipun Mas Kus dulu memang punya kesenangan melukis, tetapi karena kesibukan kerja terus selama nggak melukis gitu. Sekarang umurnya saya yakin saya dan Mas Kus itu kayaknya tidak terlalu jauh berbeda lah. Itu kepala 4 ya, nek rasanya Mas Kus ya. Nah itu
nggak masalah ya. Bahkan seperti ini ya, misalnya Van Gogh. Van Gogh itu dia melukis tidak dari kecil kan. Ketika sudah cukup umur gitu baru melukis, tapi dia itu melukisnya sangat kenceng, sehingga bisa ribuan gitu. Saya pernah hitung itu, bahkan sehari itu bisa jadi dia 2-3 karya, meskipun dia termasuk terlambat di dalam memulai melukis. Nah, yang termasuk tua itu kemarin saya sampaikan, kok lupa, dia pegawai bea cukai itu, pelukis apa namanya, pelukis Eropa ya, pada biasanya dikaitkan dengan gaya naif. Itu sudah tua itu melukis, dan termasuk ini dapat mencatat sejarah seni lukis itu. Dia meskipun sudah berumur gitu, tetap saja bisa menciptakan karya yang mampu terekam dalam sejarah seni rupa. Bahkan begini teman-teman, saya melihat melukis itu merupakan ekspresi ya untuk orang-orang yang sudah mapan gitu. Begini maksud saya. Memang ada perbedaan ya antara anak-anak yang masih muda atau bahkan bocah yang sudah senang melukis terus bercita-cita sebagai pelukis gitu, dengan orang tua yang mulai melukis. Itu secara biasanya ya, kondisi keekonomiannya biasanya jauh berbeda kan. Kalau yang sudah tua itu kan biasanya ekonominya sudah mapan, terus dia mulai melukis. Nah, ini kelihatan nggak saya yang sebelah sini? Malah nggak kelihatan ya. Oke, bentar saya aduh. Nah, gini. Nah, terus dia justru sudah mulai kemapanan dalam bidang ekonomi. Kalau anak-anak muda itu biasanya dia melukis untuk hidup gitu kan, karena mencari uang dengan lukis. Kalau yang tua-tua ini malah kalau yang muda melukis untuk mencari uang gitu, kalau yang tua-tua ini malah mencari uang untuk melukis gitu. Jadi dia sudah punya bekal ya untuk kehidupannya. Jadi melukisnya lebih tenang, malahan lebih tenang, tidak lagi memikirkan payu pora ya, karena yang dipentingkan bukan masalah payu pora payu, tetapi memang dia punya hasrat untuk melukis. Nah, contoh yang paling dekat yang kemarin saya coba nilai ya, yang sudah tua baru mulai melukis ya, SBY itu. Ya, SBY itu kan ya karena dulu ya tentu saja sibuk di dunia politiknya ya. Nah, itu sekarang kayaknya sudah tidak terlalu sibuk ya, karena sudah purna tugas ya. Nah, itu mengisi waktunya dengan melukis itu kan asik kan. Jadi ada ketika orang tua ini, sisi lainnya enaknya orang tua kalau sudah melukis, biasanya orang tua yang melukis itu sudah punya banyak sekali pemikiran kan, karena dia kan punya pengalaman hidup kan, banyak pengalaman hidupnya udah banyak. Nah, terus itu diungkapkan dalam dunia lukis. Mengungkapkan lewat seni lukis itu saya lihat ya, itu jauh lebih mengasihkan ya, artinya mengasihkan itu tidak terlalu orang terlalu nguras energi, tidak terlalu nguras otak gitu ya, dibandingkan dengan misalnya menulis buku. Kalau bisa sih menulis buku sangat bagus ya untuk merekam pemikiran-pemikiran kita ya.
Tetapi kan nggak semuanya bisa kan, nggak semuanya bisa. Nah, yang tidak bisa itu melukis itu menjadi salah satu solusi ya, salah satu solusi agar tercurahkan itu pemikirannya. Jadi melukis adalah kegiatan yang mengasihkan. Selain kita bisa membuat bentuk-bentuk tertentu, kita juga bisa mencurahkan pemikiran-pemikiran yang ada di dalam benak itu. Mana ini? Mana itu sih, Mas Dewi Prasangka? Oh, masih di sini. Oh, ini ya. Alhamdulillah Mas Miftah juga sudah hadir ini. Mas MSR. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Desain mantap Pak, numpang nimbrung, maaf belum bisa gabung kuliahnya. Berkah Pak, semangat terus. Oke, nggak apa-apa Mas ya, nggak apa-apa ya. Kalau memang belum bisa yuk nggak apa-apa, asik-asikan aja ya. Kita bisa ngikuti kuliah ini ya, kuliah seni lukis giveaway itu kan juga bisa. Tapi sudah, kalau mengirimkan karya ya memang harus menunggu yang tugas 9 ya, tugas 10 terakhir ya, dan itu setelah penilaian. Sekarang baru penilaian, besok masuk 5 ya. Mas Miftah, saya juga kepala 4 Mas, baru belajar. Nah ini kan salah satu contohnya adalah Mas Miftah baru mulai melukis. Dewi Prasangka, keren Mas, alhamdulillah. Mas Diko cerita, kertas untuk pastel saya pakai watercolor paper yang 300 gram, masih oke hasilnya. Yang penting selesai langsung di fixatif ya. Ini monggo temen yang tadi nanya tentang pastel. Mas Miftah, yuk belajar bareng di Painting Explorer Mas Dewi Prasangka. Oke, saya tunggu ya, biar semakin lengkap ini. Mas Miftah ini seniman Painting Explorer dari Korea Selatan. Kalau Mas Chongput dari Malaysia. Kalau Mbak Maria Naomi dari Filipina. Ada juga Mbak Anas ya, dari Thailand. Nah, kalau Mas Dewi Prasangka ini bisa ikut, alhamdulillah tambah banyak kan, dari Riyadh, Arab Saudi, alhamdulillah. Mas Diko Sita, saya 49 juga gak masalah, ya kan? Sekarang aku ya dongnya yang mau ya wis kondo kan, Mas Kusko ini ya sak angkatan ya karo aku kan. Dan Mas Kusita ini luar biasa loh sebenarnya. Mas Kus ini kan sudah jadi manajer ya, manajer perusahaan. Jadi waktunya itu ya sangat mepet untuk dia hanya bisa ngelukis hari Sabtu dan Ahad aja. Tapi iso nggak lukisan tugasnya ya nggak pernah nyaris nggak pernah telat ya, terus membuat karya. Padahal hanya punya waktu 2 hari ya, untuk berkarya. Oke. Mas Andi Arsanto, melukis malam kala itu di area Pasar Kembang, ditemani kupu-kupu yang kebetulan TA saya mengangkat tentang kehidupan malam para biduan. Banyak kisah yang mengharukan dan menyayat hati. Ini Mas Andi ya, sudah banyak melukis malam juga. Terus Mas MSR, Pak Desain, saya baru saja nyoba ikut kompetisi lukis UOB. Mohon masukan dari Pak Desain kiat-kiatnya agar keterima. Ya membuat semaksimal mungkin di gini sih. Kalau kompetisi itu memang kita juga perlu melihat ini ya, kecenderungan kompetisi itu ya. Jadi pelajari karya-karya yang kemarin menang gitu ya, dipelajari seperti apa karya yang kemarin menang. Terus
lihat jurinya juga. Terus buat yang semaksimal mungkin. Maksudnya pelajari itu ya termasuk ini, termasuk mempelajari konsepnya yang menang itu seperti apa ya kemarin. Kecenderungan konsep pemenangnya seperti apa. Tapi ya nek sing apa saran yang paling apa ya, paling umum tapi paling jitu ya wis nggambar kan gitu, api-api nyoba semaksimal mungkin. Kalau ikut kompetisi atau ikut open call itu saya cenderungnya begini, saya berusaha membuat semaksimal mungkin wis dientek-entekke lah, digawe sak tenan-tenan. Nah nanti kalau misalnya nggak keterima, kalau kita itu sudah membuat yang maksimal itu enak ya. Artinya kita nggak akan banyak alasan aduh aku ngerti yang ini, wah ini nek tak ngenek toku iso menang kan gitu kan. Kalau kita sudah membuat semaksimal mungkin ya, sudah membuat tenanan gitu, udah kirimkan aja. Setelah dikirim udah nggak usah dipikir, nang ya syukur, nang ya wis gitu aja. Jadi ya wis nothing tulus aja, bikin semaksimal mungkin, terus udah lupakan, besok nyari lagi yang lain gitu kan. Jadi kalau kita sudah berusaha semaksimal mungkin, kalau tidak diterima itu malah nggak ora gelo gitu loh. Ora gelo berarti oh ya wis aku wis nggak tenanan kok ora iso, ya berarti ya satu kemampuanku segitu, atau kedua karyaku tidak sesuai dengan selera juri ya, itu kan bisa aja kan, apa burine sing ora ngerti kan gitu kan, bisa aja kan. Jadi ya ora masalah nek misalnya orang menang gitu ya. Yang penting dicoba. Itu Mas Kes itu juga gitu tuh kan, kemarin nyobanya. Alhamdulillah yang skate itu bisa dapat 3 besar ya, yang menyelenggarakan kelola. Itu ya wes, yang penting ya nyoba namanya lah, nyoba syukur, iso syukur ora yo rapopo gitu. Siapa gini, Mas Rino Iskajaya. Saya mulai melukis juga umur 40. Alhamdulillah udah pameran bersama Painting Explorer 2 kali ya, bisa juga. Alhamdulillah ya, Mas ini ketua kelas Painting Explorer, dan sudah ngaku sendiri kan umurnya 40 baru melukis, nggak masalah. Waktunya agak susah kalau ikutan kuliah online. Sekarang aja lagi di tempat kerja sambil nyimak ya, kuliah online-nya seperti ini modelnya kan. Jadi kan di YouTube itu ketika nggak bisa ikut live-nya, pas online live-nya ya bisa mengakses kapanpun bisa, misalnya ke rumah turu kayak diakses itu bisa. Jadi nggak harus mengikuti pas kelas live. Jadi setelah live tetap bisa diakses kapanpun materi kuliahnya. Jadi tidak seperti kuliah-kuliah pada umumnya. Kalau misalnya tidak ikut masuk kelas terus ketinggalan, enggak, karena tetap live-nya terekam di YouTube, sehingga bisa diikuti kapanpun. Misalnya pas sibuk, pas ora iso kuliah, yo nggak apa-apa, pas nggak bisa pas live-nya itu ya penilaian, ya udah didengerin aja nanti, atau diikuti pas bisa kapanpun ya. Itu enaknya membership YouTube itu ya. Jadi tidak harus pas kuliahnya, tidak harus pas kelasnya ya, tidak harus pas jamnya, bisa diikuti kapanpun.
Mas Adiradi, saya mulai belajar melukis di kepala 5 loh, malahan toh, malah sudah kepala 5 ini. Menurut saya bukan bisa atau tidak bisa, tapi mau atau tidak mau. Mas Rino, maksudnya bisa pameran. Ya. Jawi Prasangka, saya masih sibuk cari devisa buat negara. Oke, enggak. Nih. Mas Miftah di mana? Ya memang gini. Kadang kalau kita punya keinginan itu gini ya, hukum inersia dulu ya, hukum inersia itu kan kita akan mencoba mempertahankan kondisi sebagaimana kondisi awal. Kalau misalnya kita lari itu atau kita naik motor atau naik mobil ya, itu kita langsung disendal gitu kan, kita ke belakang kan. Tubuh kita kan gitu kan di belakang digas itu ya. Karena kita mempertahankan posisi awalnya kan kita ada di belakang sana terus kita maju ya. Nah ketika kita sudah jualan terus direm suruh mandek kita kan tubuh kita kan maju gitu kan. Kita mempertahankan posisi kita jalan. Jadi memang kita punya kecenderungan untuk mempertahankan posisi awal. Nah ketika pengen melukis itu biasanya nanti banyak aja alasan, aku kudu ngene, kudu ngono, wah alasannya nggak jadi kan gitu. Sadar wis pengen, tapi banyak sekali alasan semakin durasi itu, wis alasannya tua lah, wis alasannya sibuk lah, wis alasan itu banyak sekali. Itu kalau alasan itu didurusi gitu ya, itu ya mesti ono ae. Misalnya alasan sibuknya udah hilang, alasan capek kan gitu kan, alasan capeknya sudah hilang, wah wis tua hilang, aku kayak loro kan gitu, mostly gitu. Yang namanya mencoba mempertahankan posisi awal yang tapi nek wis terus ya kon mandek ya karena posisi awalnya terus ya susah juga gitu ya, terus pengen melukis terus gitu sih. Jadi ya apa-apa lah ya, monggo. Itu kan keputusan pribadi kayak gitu dia, keputusan pribadi ya, yang sebenarnya orang lain itu ya hanya saran aja sih. Kalau sepenuhnya ya keputusan pribadi ya, nggak bisa yang lain mempengaruhi kan bisa. Ya semoga lah ya, ingin lukis ya lukis, orang pengen mandek ya mandek kan gitu aja sih. Lukis juga nggak lukis juga nggak apa-apa kan gitu kan, nggak lukis juga nggak apa-apa, yang penting kan ibadah. Iya loh, kalau itu harus lah ya. Dan kita akan dihisap gitu sih. Siapa lagi nih? Single ya. Mana tadi? Mas Miftah, gimana Mas? Ikut hadir Mas Rizkan, alhamdulillah. Gimana kabar ini Mas Rizkan? Mas Kustita, buat sanggup pensiun Pak, mumpung masih ada waktu, sekalian belajar, ikut pameran, bila perlu dijual. Siapa tahu bisa menghasilkan sesuatu secara ekonomi. Mas Kustita sudah merasakan sendiri kalau ini. Mas Zulfikri, mau melukis kasih suggest dong, gimana cara ikut kuliahnya? Cara ikut kuliahnya gampang, tinggal ini Mas Zul, silahkan di dekat di dekat tombol subscribe itu kan ada tombol gabung, ada tombol join ya kalau bahasa Inggris join. Itu tinggal diklik, terus diikuti. Di situ ada videonya diikuti aja, dilihat gitu, terus nanti dipilih kelas yang disukai ya. Keterangan kelasnya ada di video. Join member painting dulu Om Zul, lebih cenderung ke potret painting. Kalau nanti di lukis sketsa dan still life itu ada penugasan. Kalau di Elementer ada penugasan. Nah kalau di advance itu terserah seniman. Waktunya kuliahnya bebas ya. Ada jadwalnya. Cuma kalau kalau
tidak pas di jadwal itu nggak apa-apa, kan bisa diakses kapanpun ya. Videonya itu bisa diakses sembarang waktu ya, tidak harus pas jadwalnya kuliah, bisa diakses sembarang waktu. Terus kalau saya mana nih? Kalau saya melepaskan dulu kemampuan yang sudah ada, mengikuti basic sesuai tahapan, baru nanti bisa diperdalam yang benar-benar diinginkan. Kemudian oke ya, Mas Kristita udah lebih setahun ya ikut kuliah, malah penuh. Setuju dengan di Kustrita, Mas Kustrita. Saya niat awal ingin abstrak, tapi juga akhirnya lebih senang juga lanskap dan sebagainya. Jadi coba nggak masalah. Pak dosen, maaf untuk point of interest pada lukisan itu wajib apa tidak ya? Tergantung lukisannya, Mas. Tergantung lukisannya. Nah, lukisannya kayak dekoratif kayak batik ini ya nggak perlu ya. Berdasarkan pengalaman di Banteng Komponen akan lebih cepat belajarnya dengan langsung praktek menggarap semua tugas dengan urut, langsung dikurasi, langsung dikuliti, dirasakan progresnya. Dikuliti kayak boy mak remedeni loh Mas. Masih diskon, begitu ingin melukis salurkan segera, jangan terbebani dengan hasil. Takut jelek, takut gak enak dilihat. Insya Allah jam terbang dan belajar yang tepat seperti di Banteng Explorer ini, insya Allah hasilnya oke. Teman-teman, Mas Rizkon ya, masih kemarin aktif ya, alhamdulillah, terima kasih banyak waktu pameran Banteng Explorer ya. Mas Rizkon ya, sepakat Om Gus. Mas Andi, bicara masalah tugas, apa boleh secara acak lompat mengumpulkan? Boleh Mas, boleh Mas Andi, boleh. Dipilih yang suka dulu boleh. Meskipun direkomendasikan dari awal, tetapi boleh dipilih. Apalagi Mas Andi kan sudah dulu dari SMSR kan, sudah membuat dari awal, jadi dipilih yang disukai dulu nggak masalah. Terus mana ini? Izin pamit dulu, baru maghriban di sini. Waalaikumsalam. Oh, baru maghrib ya, nggih. Mas Jawi Prasangka, monggo Mas. Mas Yan Wibowo hadir Pak Dini, alhamdulillah Mas Yan sudah hadir. Mas Yudha betul Om Rizko hajar. Mas Ini, waalaikumsalam. Oke, rekan-rekan Banteng Explorer, sudah jam 10.51 ya. Insya Allah besok kita ketemu lagi. Sementara cukup segini dulu nggih. Ini saya juga mau bantuin anak untuk bikin perlengkapan ospek besok. Misalkan era dibantu. Oke rekan-rekan, terima kasih sudah mengikuti live ini sampai akhir. Thank you very much. Kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.